Di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini. Hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya setia bagiku. Kasih-Nya memberi pertolongan. Kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Amin. Mari saudaraku, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan yang baik lagi untuk belajar firman-Mu pada saat ini. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran kita pada saat ini berjudul Alternatif untuk Penentuan Tanggal di bagian 1. Ayat tema berbunyi demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Matius pasal 25 ayat 21. Mari kita ikuti akan penjelasannya. Matius 24 dan 25 adalah khotbah yang aneh. Kisah ini menceritakan para murid yang bertanya kepada Kristus tentang kehancuran bait suci dan meminta tanda mengenai akhir zaman dan kedatangannya kembali. Nah, terus terang saja jawaban dari Yesus pasti membuat mereka frustasi. Salah satu alasannya adalah karena ia memberikan daftar dari tanda-tanda yang biasa terjadi di setiap zaman, seperti perang, gempa bumi, dan kelaparan. Lalu ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa akhirnya belum tiba, bahwa semua ini baru permulaan dari penderitaan menjelang zaman akhir. Matius 24 ayat 6 dan 8. Lebih jauh lagi, Yesus mencampur adukan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi dan kedatangan kedua.
Dan jika itu belum cukup, ia memberitahu bahwa mereka tidak seorang pun yang mengetahui waktu terjadinya peristiwa itu, kecuali Bapa di ayat 36. Nah, Yesus mengakhiri khotbahnya tentang permintaan tanda dengan nasihat. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu apa hari mana Tuhanmu datang, dalam ayat 42. Ia mungkin juga berkata, jangan khawatir mengenai akan waktunya. Pada titik itu dalam khotbahnya, Yesus membahas lebih dari sekedar tanda-tanda, tetapi mengenai apa yang paling penting yang harus ia sampaikan kepada para pengikutnya, yang menginginkan akhir dunia segera tiba. Dimulai dengan ayat 43, Yesus mengemukakan 5 perumpamaan yang bergerak secara progresif ke arah yang paling diperlukan untuk mereka dengar. Bukannya apa yang paling diinginkan untuk mereka dengar, seperti tibanya akhir dunia. Perumpamaan pertama dalam ayat 43 dan 44 hanya memberitahu mereka untuk berjaga-jaga karena mereka tidak tahu waktu kedatangan kedua. Perumpamaan kedua ayat 45-51 memberitahu mereka bahwa mereka memiliki tugas saat mereka berjaga-jaga dan menunggu, dan bahwa waktunya akan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Perumpamaan ketiga, Matius 25 ayat 1-13, melanjutkan tema tentang kedatangan yang tertunda. Ya, kemudian dijelaskan juga, tetapi menekankan perlunya untuk mempersiapkan diri untuk persiapan dari kedatangan yang tertunda. Perumpamaan keempat ayat 14-30 menekankan bagaimana mereka harus mempersiapkan diri. Mereka harus menguatkan iman dengan setia memanfaatkan bakat mereka. Dan klimaksnya adalah perumpamaan tentang domba dan juga kambing, ayat 31-46, yang secara eksplisit menyatakan sifat yang penting dari pekerjaan mereka saat mereka menunggu dan juga berjaga-jaga. Dengan kata lain, Yesus mengarahkan seluruh diskusi menjauh dari kegembiraan tentang waktu dan menuju tugas saat ini. John Wesley, pendiri Metodisme, memahami maksud Yesus ketika seseorang bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan hari ini jika dia tahu pasti bahwa Yesus akan datang besok. Nah, dia menjawab mereka bahwa dia akan tetap melakukan apa yang telah dia rencanakan. Doa kita, Tuhan bantulah kami untuk menyadari bahwa bersiap itu bukanlah sekedar bersemangat, tetapi melakukan kehendak Tuhan secara bertanggung jawab sementara kita hidup di dunia ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengarahkan lagi kami untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan di hari yang baru ini. Kuatkan iman kami, supaya kami tetap bertanggung jawab melakukan kehendak Tuhan sementara kami hidup di dunia ini. Berkat melimpah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.